Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Daris Hadianto, DSPD MPD, dan juga teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fadli Ramdhani dengan NIM 2006195 dari Prodi PKSD Penjas kelas B, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ataupun membahas isi dari sebuah artikel yang telah saya buat dengan mengangkat judul Peran Bahasa Indonesia Terhadap Perkembangan Olahraga Futsal di Indonesia. Melihat fenomena perkembangan zaman yang membuka peran globalisasi, membuat apapun bisa masuk dengan mudah. Salah satu ancamannya adalah masyarakat melupakan jati dirinya, termasuk dalam bahasa. Salah satu faktornya adalah gengsi. Pada umumnya, orang menyukai bahasa Indonesia karena keunikan penulisan dan pengucapannya. Ini dituturkan oleh Dr. Krisanjaya dalam jurnal Hakikat dan Fungsi Bahasa. Peran bahasa Indonesia membantu dalam segala aspek kehidupan. Salah satunya, peran terhadap perkembangan olahraga futsal. Futsal merupakan olahraga yang diminati di banyak kota. Lalu, apa hubungannya bahasa dengan olahraga futsal? Bahasa memegang peran penting dalam komunikasi, yang dimana di dalamnya mempengaruhi bagaimana komunikasi bisa terjalin dengan baik saat melakukan olahraga futsal tersebut. Peran berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik harus bisa diterapkan untuk memajukan perkembangan olahraga futsal, di mana setiap pemain harus bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahasa Indonesia berperan penting terhadap perkembangan olahraga futsal. Mengetahui apakah bahasa Indonesia saja yang membuat olahraga futsal berkembang, dan mengetahui penting bagi seorang pelatih memiliki kemampuan keterampilan bahasa dalam berkomunikasi. Pada artikel yang telah saya buat, saya menggunakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan data, kemudian menganalisisnya, dan menjelaskan hasil dari data tersebut. Metode pengumpulan data yang saya lakukan adalah metode survei, yang dimana bertujuan untuk mendapatkan informasi dari atlet dan pelatih futsal sehingga data dapat diolah. Setting penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2020 di Gor Cibadak Futsal Stadium, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Populasi dan sampel penelitian berjumlah 56 orang yang dilakukan dengan cara memberi link Google Form-nya. Pengumpulan data dilakukan dengan proses untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Teknik yang dilakukan sebagai berikut: wawancara, dokumentasi, mengumpulkan informasi, dan mengambil data. Teknik analisis data, saya menggunakan metode observasi. Prosedur penelitiannya yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan, sehingga mendapatkan hasil dan pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, data dari 56 orang memberi respon 83,9% mengatakan bahwa bahasa Indonesia berperan penting terhadap perkembangan olahraga futsal. Yang kedua, 87,5% bahwa tidak hanya bahasa Indonesia saja yang membuat olahraga futsal berkembang. Dan yang ketiga, 98,2% memilih bahwa pelatih harus memiliki kemampuan keterampilan bahasa dalam berkomunikasi. Dengan hasil pembahasan, data tersebut selaras dengan teori, karena pelatih adalah pedoman untuk melatih atlet atau pemain berkualitas tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki peran penting terhadap perkembangan olahraga futsal. Maka dari itu, penggunaan bahasa Indonesia harus dipelajari dengan baik di perguruan tinggi agar menciptakan pemain ataupun pelatih yang berkualitas. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan karena kekurangan datang dari diri saya dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.